Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. What's It's her name? short. Her name is Maddie. She goes as What's her Madeline. last name? Clifton. CLIF as in Frank TON. When's the last time anybody saw her? About 5:30 was the last time we saw her, and I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared, and nobody knows where she's at. Pada tanggal 3 November 1998, petugas kepolisian Jacksonville menerima laporan orang hilang dari 911. Seorang gadis kecil bernama Maddie Clifton yang berusia 8 tahun. Maddie terakhir kali terlihat sedang bermain bisbol di halaman depan rumahnya. Sampai akhirnya Maddie tidak pernah terlihat lagi. Polisi kemudian melakukan pencarian untuk melacak keberadaannya. Para tetangga, relawan, dan teman-teman sekolah Maddie bersama dengan orang tuanya ikut mencari gadis kecil itu. Imbalan sebesar $50.000 pun akan diberikan bagi siapapun yang mempunyai informasi tentang keberadaan Maddie. Setelah selama 7 hari pencarian polisi, belum juga bisa menemukan Maddie. Sampai akhirnya di tanggal 10 November 1998, polisi didatangi oleh seorang wanita yang terlihat panik dan histeris. Wanita itu mengatakan, Maddie ada di dalam kamar anaknya, akan tetapi gadis kecil itu sudah tidak bernyawa. Polisi yang mendengar informasi tersebut langsung menuju rumahnya yang berada tepat di depan rumah Maddie itu sendiri. Wanita itu bernama Melissa Phillips. Dia mengatakan, saat anaknya yang bernama Josh Phillips pergi bersekolah, dia membersihkan kamar anaknya itu, dia melihat ada bercak basah di lantai tepat di bawah tempat tidur anaknya. Kemudian dia mulai membalikkan tempat tidur, dan betapa terkejutnya dia melihat tubuh Maddie yang sudah tidak bernyawa di bawah tempat tidur anaknya Josh. Polisi kemudian langsung menangkap Josh Phillips di sekolahnya, dan dalam beberapa jam kemudian, dia mengakui perbuatannya. Josh Phillips saat itu masih berusia 14 tahun ketika ditangkap. Polisi mencoba berpikir bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu kepada anak perempuan yang masih berusia 8 tahun dan menyembunyikan tubuh Maddie yang sudah tidak bernyawa di bawah tempat tidurnya. Di saat semua orang mencari hilangnya Maddie, selama 7 hari dia tidur bersama dengan tubuh Maddie yang sudah tidak bernyawa. Ketika diinterogasi, Josh mengatakan, sore itu Maddie sahabatnya yang tinggal tepat di depan rumahnya datang ke rumah Josh dan mengajaknya bermain bisbol. Josh kemudian setuju bermain bisbol bersama Maddie di belakang rumahnya, walaupun Josh tahu dia bakal dimarahi oleh ayahnya karena dia dilarang membawa teman ke rumah di saat orang tuanya tidak berada di rumah. Di saat bermain bisbol, Josh mengatakan dia tidak sengaja memukul bola ke arah mata Maddie yang membuat mata gadis kecil itu berdarah. Maddie kemudian menangis dan menjerit. Josh saat itu mulai panik. Dia tahu ayahnya sebentar lagi akan pulang. Dia takut dimarahi oleh ayahnya. Josh kemudian menyeret tubuh Maddie ke rumahnya dan memukuli Maddie menggunakan tongkat bisbol agar dia berhenti berteriak, kemudian meletakkannya di bawah tempat tidurnya. Ketika ayah Josh pulang ke rumah, Josh menemui ayahnya bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian Josh kembali ke kamarnya dan melihat Maddie masih hidup mengerang kesakitan di bawah tempat tidurnya. Josh mengangkat tempat tidurnya, lalu menggorok leher Maddie dan menikamnya 7 kali di bagian dada menggunakan pisau. Look behind me, this is the home where Josh Phillips lived. That far right window was his bedroom, where Maddie Clifton's body was found under his bed. Just across the street is where Clifton's home was. Her sister just moved in. Sidang penghilangan nyawa Maddie Clifton dimulai di tanggal 6 Juli 1999. Persidangan itu sangat singkat
karena pembela tidak menghadirkan saksi di dalam persidangan. Dengan semua bukti yang memberatkan, hakim tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghukum Josh Phillips dengan penghilangan nyawa tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Pada tahun 2008, Josh menolak menulis surat permintaan maaf kepada keluarga Clifton dengan alasan mereka tidak akan pernah melihat ketulusannya jika melalui surat. Namun Ibu Maddie menyatakan kalau dia tidak tertarik berbicara langsung dengan Josh. Pada tanggal 27 Juni tahun 2000, ayah Josh, Steve Phillips, kehilangan nyawanya akibat laka lantas. Ibu Josh beberapa kali mengajukan banding ke pengadilan, tetapi bandingnya selalu ditolak. Pengacara Josh mengatakan, bagaimana bisa anak yang berusia 14 tahun menghabiskan masa mudanya di penjara seumur hidupnya. Selama puluhan tahun di penjara, Josh Phillips menjadi tahanan yang teladan. Di tahun 2020, Josh kembali melakukan banding ke Mahkamah Agung Florida. Bandingnya kembali ditolak tanpa menjelaskan alasan kenapa mereka tidak mau mendengarkan kasus Josh. Sampai video ini dibuat, Josh Phillips masih di penjara. Dia menghabiskan masa mudanya sampai menua di dalam penjara. Hey. Hi. So she's across the street. And then she's also from across the street. Video ini menjadi rekaman terakhir Maddie ketika dia masih hidup. Terlihat dia dan kakak perempuannya, Jessie, sedang bermain ke rumah sahabatnya, Josh. Dan yang merekam mereka adalah Josh Phillips, yang dengan tega mengakhiri nyawa Maddie Clifton. Jadi guys, gimana menurut pendapat kalian? Apakah hukuman penjara seumur hidup pantas untuk remaja berumur 14 tahun itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika video ini menarik, silahkan like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.